Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru bi ayatina wa kadzdzabu ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innana bi'annana nashhadu an la ilaha illa anta Allah, antal ahad, antas samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Diulang, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah. Maha suci Allah, alhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Amma ba'd. Hadratal mukarram, para alim, para ulama, wabil khusus yang sama-sama kita hormat dan hormati Bapak Komandan kita. Selanjutnya seluruh anggota daripada Lanut Ranai Raden Syajat, bapak-bapak, saudara-saudara, alhamdulillah, kewajiban kita sebagai hamba Allah telah kita laksanakan, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Nampaknya kalau dilihat
dari sekian masjid yang ada di Natuna ini, kalau demikian adanya jamaah di Raden Syajat ini, di Masjid Mina ini, setiap subuh begini, ini artinya sudah menyumbang untuk tertundanya turunnya Dajjal ke Natuna. Amin Allahumma. Bersyukur kita bisa melaksanakan subuh secara berjamaah. Bersyukur sebab di antara 3 tempat yang akan mendapatkan nur daripada nur arsy-Nya Allah, salah satunya adalah Baitullah. Di antara masjid-masjid yang ada di dunia ini, alhamdulillah, tempat yang kita singgahi ini adalah tempat yang memancarkan nur daripada nur arsy-Nya Allah. Maka siapapun orang yang masuk ke masjid akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan sentosa kedamaian di dalam hatinya. Sebab begitu masuk ke masjid yang kita baca, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu, pintu-pintu rahmatmu. Di dalam pengertian pintu-pintu rahmat itu, pintu 7 langit terbuka. Baru masuk ke masjid, kita buka pintu atau pintu sudah terbuka, kita berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Terbuka 7 pintu langit, rahmatnya untuk tercurahkan kepada kita semua. Amin Allahumma. Amin. Maka bersyukur alhamdulillah. Jangan masuk ke masjid subuh-subuh karena faktor dicek kelengkapan hadirnya. Tapi nampaknya ada yang demikian. Masuk ke masjid karena agar supaya aman, tidak mendapat sanksi atau hukuman. Tapi mudah-mudahan dari sini kita belajar bahwa setiap masuk ke masjid 7 pintu langit terbuka, mencurahkan rahmatnya kepada orang yang di dalam masjid ini. Amin Allahumma. Maka bersyukur sebab masuk ke masjid ini juga sebagai tanda iman. Kata baginda Rasul, kalau ada salah satu di antara kalian yang masuk ke masjid, yang bolak-balik ke masjid, bolak-balik ke masjid, zuhur ke masjid, asar berangkat ke masjid, balik lagi, maghrib berangkat ke masjid, pulang lagi, atau ada yang fantazir sholat sampai datang menunggu waktu sholat berikutnya nggak pulang, bolak-balik ke masjid. Fashhidu fashhadu, maka saksikanlah, kata baginda Rasul, itu orang adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi ukuran iman bisa dilihat dari kedisiplinan kita mengunjungi, bahkan datang setiap waktu datangnya sholat ke masjid. Maka alhamdulillah, maka benar kata baginda Rasul, masjid adalah salah satu tempat yang akan mendapatkan curahan nur daripada nur arsy-Nya Allah. Benar enggak Pak? Kalau kita lagi dalam kondisi galau,
Kalau anak muda sekarang lagi gabut. Apa itu gabut? Pokoknya lagi galau, hatinya lagi gersang. Masuk ke dalam masjid, kepengin ke masjid agar supaya hatinya tentrem. Bener tuh, masuk ke masjid ya Allah, sebab di situ kita pikiran tenang, i'tikaf di hadapan Allah. Ibadah yang paling ringan adalah ibadah i'tikaf. Tata caranya enggak ngapa-ngapain boleh, duduk bersimpuh tenang. Niatkan dalam hati, nawaitul i'tikafa fi hadhil masjid lillahi ta'ala. Aku berniat beriktikaf, duduk diam di masjid, duduk diam. Itu sudah dianggap, sudah dihitung i'tikaf dan dihitung ibadah. Apalagi i'tikafnya dibarengi dengan zikir kepada Allah. Apalagi i'tikafnya dibarengi dengan membaca Al-Quran, dibarengi dengan sholat-sholat sunnah, itu lebih afdal. Maka disitulah tercurah rahmat, tercurah nur daripada nur arsy-Nya Allah. Amin Allahumma amin. Istri nanya, tengah malam baru pulang, Bang, dari mana baru pulang tengah malam jam 1 dini hari? Dia bisik-bisik, Dek, gak usah marah-marah begitu. Abang ini iktikaf di masjid, mendoakan anak-anak kita agar semuanya sukses menjadi anak-anak yang soleh. Kira-kira istri marah tidak? Kira-kira istri marah tidak? Tidak, tidak akan marah. Oh begitu ya Bang. Tapi kalau kemudian ditanya, Bang dari mana? Baru pulang tengah malam. Kalau jawabnya biasa lagi, begadang malam ini sambil ngopi sambil main domino, ada sedikit Heineken masuk juga. Istri marah nggak? Ya Allah, marah. Tapi jangan besok-besok alasan, padahal habis begadang yang sia-sia alasannya dari masjid deh. Jangan begitu. Masjid adalah tempat yang dicurahkan nur daripada nur arsy-Nya Allah. Maka setiap orang yang datang ke masjid, insya Allah Allah curahkan nur, curahkan kedamaian. Amin Allahumma amin. Sebab orang datang ke masjid, zikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang ke masjid, membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Datang ke masjid, sholat sunnah. Datang ke masjid, infak, sedekah, zakat. Tiada yang tahu. Maka masjid sebagai salah satu tempat berbijaknya orang-orang beriman dalam menemukan ketenangan. Hadirin segenap saudara-saudara, maka bersyukur kalau kita termasuk orang-orang yang ahli masjid. Amin Allahumma amin. Yang pertama, maka bersyukur kalau ada teman kita yang bolak-balik ke masjid. Saksikan
itu adalah orang yang beriman. Jangan kita bernada mengejek. Udah mulai sadar loh. Kapan insafnya? Ada teman baru mulai bolak-balik ke masjid, sudah dikomentari macam-macam, gak akan diterima tobatmu. Ada yang begitu, suka usil. Padahal orang yang sudah mulai mendekatkan ke masjid adalah orang-orang yang sudah mulai bertambah imannya. Bertambah imannya. Maka bersyukur. Yang pertama, syukur pertama menjadi ahli masjid. Amin Allahumma amin. Tempat yang kedua yang akan mendapatkan nur daripada nur arsy-Nya Allah adalah rumah yang biasa dibacakan Al-Quran, yang biasa dibacakan, yang biasa dilantunkan, yang biasa diqiraatkan lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Habis maghrib mentadaruskan di depan anaknya dicek hafalannya, anaknya dicek bacaan Al-Qur'annya. Ada yang masih iqra, aba, ta'aba, bata, soto. Tempat yang kedua adalah rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran di dalamnya. Amin Allahumma amin. Bacakan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Permulaan Al-Quran. Mulai. Kalau belum dimulai, mulailah dari suratul Fatihah dulu. Kemudian nanti lanjut surat yang kedua, suratul Baqarah. Agar supaya kita termasuk mendapatkan rumahnya adalah rumah yang tercurahkan nur daripada nur arsy-Nya Allah. Jangan sampai di antara penduduk langit melihat banyak rumah-rumah hunian di bumi bercahaya,
Tetapi di antara rumah yang bercahaya itu ada rumah yang gelap gulita. Ya Allah, rupanya itu rumah kita, sebab kitanya tidak menjadikan sebab datangnya nur daripada nur arsy-Nya Allah ke rumah kita dengan senantiasa membaca Al-Quran. Biar cahaya langit, cahaya arsy-Nya Allah terpancar ke rumah kita, maka baca Al-Quran. Ini saya tanya, rumah kita lebih banyak mendapatkan pancaran nur dari nur TV-nya di rumah kita atau nur dari arsy-Nya Allah? Siang malam pancaran nur cahaya TV senantiasa, ya, handphone. Bahkan ada istri yang laporan, Ustaz, suami saya kalau malam di sekitar badannya memancarkan sinar yang redup. Itu bukan nur dari nur arsy-Nya Allah, itu nur dari handphone Android-nya. Iya, lampu dimatikan, istri tidur, suami lanjut main handphone. Maka istri terkejut begitu terjaga, ya Allah, moga suami bersinar redup. Hadirin segenap saudara-saudara, maka kesempatan kita menjadikan rumah di dunia ini mendapatkan salah satu daripada nur arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mau kita bahas. Yang mau kita bahas tentang ayat daripada di antara ayat-ayat Allah. Hadirin segenap saudara-saudara, yang kita baca adalah ayat-ayat Allah, ayat yang tersurat, yang bisa kita baca, yang bisa kita pelajari. Dan siapa yang membacanya dihitung ibadah. Baginda Rasul tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Baginda Rasul tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kita membaca alif lam mim 1, 2, 3 alif lam mim. Berarti yang kita baca adalah 3 huruf. Satu hurufnya diberi kebaikan, diberi pahala oleh Allah 10 kali lipat. Kalau kita baca alif lam mim berarti 3 huruf, berarti mendapat pahala 30 kebaikan, 30 pahala di sisi Allah. Alhamdulillah. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Adakah di antara bapak-bapak yang sudah pernah menghitung ada berapa jumlah hurufnya lafaz basmalah itu? Tunjuk tangan. Kenapa enggak ada yang tunjuk tangan? Ditunggu sampai ada yang nunjuk tangan. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. 19 huruf yang kita baca itu, ya Allah, tidak terasa,
tetapi mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah teramat sangat agung, teramat sangat istimewa. 19 kali 10 berapa? 190. Baru basmalah. Belum lagi ya Allah ayat pertama, ayat kedua, ada ayat yang pendek, ada ayat yang panjang. Pernah menghitung? Tidak pernah. Tetapi Allah, para malaikatnya, ya Allah senantiasa mencatat apa yang kita baca dari bagian kitab Allah tersebut. Maka bersyukur, alhamdulillah. Jadi bukan kita baca koran. Kalau koran mungkin gak ada tuh pahalanya. Tetapi kita membaca Al-Quran, baik mengerti maksud dan tujuannya, makna yang terkandung di dalamnya, maupun yang tidak tahu, asal baca saja dapat pahala. Ya Allah, senang gak tuh yang tidak tahu terjemahannya dapat pahala, apalagi yang tahu isi kandungannya. Ada orang yang baca Al-Quran sampai nangis sebab dia tahu apa yang dibaca itu adalah ayat-ayat azab, ayat-ayat siksa. Nangis. Pernah nangis baca Al-Quran. Al-Quran yang kita baca kelak akan menjadi syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran, kata baginda Rasul, ayo gemar-gemarlah kalian membaca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Oh, Al-Quran akan datang kepada yang empunya, kepada orang yang senantiasa membaca Al-Quran, kepada ahli Al-Quran. Kelak pada hari kiamat datang kepada kita syafi'an li ashabi, datang bukan sebagai benalu, tetapi datang sebagai syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat, akan menjadi saksi pembela di hadapan persidangan kita. Ya Allah, dicecar dengan berbagai macam tuduhan, tetapi ada yang membela kita, membela dalam rangka meringankan kita. Kita senang tidak? Kita senang tidak? Senang. Ini di hari kiamat Al-Quran akan menjelma sebagai sosok yang akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi kita. Sebab lantaran kitanya sudah akrab di dunia ini, syukur-syukur ada satu surat yang kita cinta, yang kita bolak-balik ada di dalam hati kita, yang kita hafal. Syukur-syukur ada di antara, ada berapa juz? 30 juz. Di antara 30 juz ada berapa juz yang kita hafal? Di luar juz tomat ya. Ada berapa yang kita hafal? Setidak-tidaknya ayat-ayat pendek, surat-surat pendek hafal di luar kepala. Hafal. Kalau mau yang panjang barangkali butuh waktu keseriusan kita. Tapi ada surat yang ketika kita baca akan menjadi pelindung di saat kita malam pertama. Malam pertama di mana? Di kubur. Ketika berada di malam pertama akan senantiasa menjadi tameng perisai dan menjadi pembela kita. Apakah surat itu? Ia adalah surat Al-Mulk.
Surat Tabarok, ada yang hafal surat Tabarok, ada yang hafal tidak. Dulu ini kata baginda Rasul benar, Al-Quran itu kata baginda Rasul mudah lepas daripada unta yang diikat. Unta diikat, tetapi Al-Quran ketika sudah dihafalkan, tidak diulang, tidak dibolak-balik, kita membacanya maka akan mudah lepas. Maka dulu hafal Yasin, sekarang kalau disuruh tanpa melihat nggak bisa. Hafal surat Sajadah waktu di pesantren karena nggak diulang-ulang, alasan berbagai macam kesibukan, nggak hafal lagi, lupa lagi. Tapi satu yang saya pertahankan, surat Al-Muluk. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak hafal surat Al-Muluk? Hafalkan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il bashar hal tara min futur. Thumma rji'il karratain yanqalib ilaykal bashar khasi'an wa huwa wa laqad bimasabiha waj'alnaha rujuman lisyayatin wa'adadna lahum 'adzabas sa'ir. Lanjut sendiri. Berhenti. Alhamdulillah. Harus ada satu atau beberapa yang menjadi kebanggaan kita, agar supaya nanti benar-benar Al-Quran itu menemani kita dari mulai kita masuk dalam liang lahat, itu sudah menemani kita, menjadi perisai, menjadi pelindung dari azab kubur. Maka kalau bisa dihafalkan, ayatnya ada 30 ayat. Kalau setiap hari satu, maka sebulan kita hafal bolak-balik. Kita ulang, insya Allah hafal. Ustaz, andalan surat yang saya hafal suratul Ikhlas Ustaz. Kalau tidak suratul Ikhlas, satu lagi surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar. Itu paling favorit. Qulhu sama inna a'tayna kal kautsar. Satu lagi qul ya ayyuhal kafirun. Itu pun tetap ada yang salah. Wala ana 'abidu ma'abatum wala antum 'abiduna ma'abudu lakum dinukum waladdallin. Hafal pendek tapi tetap masih ada salah-salahnya. Harus ada
surat yang menjadi kebanggaan kita, untuk bisa menjadi iktibar, untuk bisa menjadi hujah di hadapan Allah bahwa kita termasuk orang-orang yang hafal Al-Quran. Hadirin segenap saudara-saudara, ayat secara tersurat yang bisa kita baca, yang bisa kita pelajari, dan siapa yang membacanya dihitung ibadah. Ini surat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Tetapi ada pembahasan yang lebih jauh lagi, bahwa ayat Allah itu bukan cuma ayat yang tersurat, bukan ayat yang bentuk firman-firman Allah yang terkumpul dalam satu kitab yang bernama Al-Quran, tapi ada ayat yang tersirat, ayat yang terhampar di alam semesta ini. Lihat gunung, jangan berpikir enak kesana bawa gebetan, bawa cewek ke gunung, indah. Lihat gunung, itu ayat Allah. Betapa indahnya gunung. Lantas bagaimana indahnya Sang Pencipta? Ya Allah, yang dilihat adalah keagungan Allah. Lihat lautan yang teramat sangat luas. Di tengah lautan kita berada seolah-olah di tengah langit. Saking luasnya lautan itu, maka itu ayat Allah. Betapa hebatnya Allah, betapa maha besarnya Allah. Maka kita diajarkan ketika melihat ayat-ayat Allah berupa ayat-ayat kauniyah, ayat yang terhampar di alam semesta ini, maka di dalam Al-Quran kita diajarkan untuk berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Yang ada memuji Allah, yang ada adalah sanjungan kepada Allah. Allah tidak sia-sia menciptakan alam semesta ini, semua kembalinya untuk kemanfaatan manusia. Betul, semua untuk manusia. Itu ayat yang tersurat. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Allah, agak lambat. Akan aku perlihatkan ayat-ayatku, kata Allah, dari segala penjuru ufuk, baik ufuk barat maupun ufuk timur. Allah hamparkan semua ayat-ayatnya. Wa fi anfusihim, termasuk ayat Allah itu ada di dalam diri kita masing-masing. Adanya kita merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah atau ayat-ayat Allah. Ya Allah, para medis mengatakan bahwa persendian manusia itu 360 persendian. Rupanya senada
Sebagaimana dengan sabda Nabi, Nabi pun mengatakan demikian, bahwa setiap manusia itu memiliki 360 persendian. Coba, dari 360 persendian itu kalau satu saja dia ambil nikmatnya oleh Allah, apa yang terasa? Mengeluh, sakit, meneteskan air mata. Bisulnya pas, di persendian kelingking, ya Allah, nggak bisa gerak, nggak bisa diputar, nggak bisa ya tekuk, nggak bisa. Makanya disunnahkan, kalau nggak pakai tasbih nih, persendian kita, satu tangan kita yang 5 jari ini ada berapa persendian? Ada berapa? Ada 15. Jadikan sebagai ajang untuk menghitung zikir kita, tasbih kita, tahmid kita, takbir kita. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau sampai ini habis berarti 15 kali 2. Nih, tangan kiri berarti berapa? 30. Hitung saja kalau mau 100. Ya, jangan sampai lupa. Ada yang bawa catatan, bawa pena. Kalau selesai ini hitung 1. Kalau selesai ini 2. Nanti kalau 5 kali dikasih apa itu? Ya. Pagar. Boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ayat, termasuk ayat-ayat Allah. Apa yang ada dalam diri kita, termasuk proses penciptaan kita, dari mulai segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian lanjut dibungkus dengan tulang, dibungkus dengan daging, kemudian ditiupkan roh. Itu juga merupakan bagian daripada tanda-tanda ayat-ayat Allah. Ini adalah ayat kauniyah, ayat yang tersurat. Alhamdulillah. Ayat yang tersurat, yang terhampar, yang kemudian bisa menjadikan sebab meningkatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Yang di depan sudah pada selonjor. Ini nggak apa-apa. Yang di depan ini kan angkatan berapa nih? 90-an, angkatan 80-an, angkatan 70-an barangkali. Maka nggak apa-apa. Semakin kesini kata Allah itu dikurangi nikmatnya, sudah semakin berkurang kenikmatan yang Allah berikan. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa atau siapa orang yang diberikan umur panjang, maka akan dikurangi nikmatnya. Semakin tahun semakin bertambah umurnya, maka akan semakin dikurangi nikmatnya. Maka semakin tua bukan semakin sehat, bukan semakin tegap, tetapi malah semakin banyak keluhannya. Ada yang mulai sudah terserang asam auratnya, ada yang sudah mulai tensinya naik. Malah tetangga saya yang di kampung minggu kemarin itu meninggal dunia karena tensi. Kenapa tensinya naik? Gara-garanya katanya habis makan sate kambing kebanyakan. Maka yang hobi makan sate kambing kalau pulang ke Jawa, ya sadar diri dengan umur, ya makin dipanjangkan usianya oleh Allah, maka berarti kita sudah mulai hati-hati.
bukan berarti tidak boleh makan, tetapi sudah harus diatur, Pak Komandan. Ada tetangga, bukan tetangga, saya punya tamu datang ke rumah, disuguhilah namanya combro. Orang Jawa combro isinya tempe, kalau combroknya orang Natunya isinya ikan simbe. Ikan simbe. Kalau simbe di Jawa itu si kambing, kalau di sini simbe itu tongkol. Isinya ikan tongkol. Kalau di sini, oh begitu disuguhi combro yang dalamnya isinya tempe, dia disuguhi makan langsung habis 2. Dia tidak sadar bahwa dalamnya isinya tempe. Ini isinya apa Ustaz lain? Itu tempe Pak. Astagfirullah Ustaz, saya nggak makan tempe. Udah masuk 2 baru bilang nggak makan tempe. Saya asam aurat Ustaz, menghindari tempe. Jadi benar kata Allah, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Kalau orang dipanjangkan umurnya, maka dikurangi nikmatnya. Makin kesini ya Allah, nelpon emak, nelpon bapak yang di kampung, apa yang kita dengarkan? Sering nelpon emak di kampung. Iya. Ini mas-masnya sering nelpon bapaknya yang sudah sepuh, yang sudah tua di kampung. Sering mendengar, sering mengeluh sakit ini, sakit itu, ya itu sudah dikurangi. Maka selagi sehat, manfaatkan. Kata baginda Rasul, ayo ikhtanim khamsan qabla khamsin. Oh, pergunakan, kata baginda Rasul, 5 kesempatan emas sebelum datang 5 keparahan dalam hidup kita. Sehataka qabla maradik. Gunakan waktu emasmu ketika sehatmu itu sebelum datang sakitmu. Maka masya Allah, kalau di sini alhamdulillah saya tengok suku-suku pun terdengar semangat, apalagi dipanggil ketua regunya satu-satu. Alhamdulillah. Laporan, ada yang izin, ada yang non muslim, ada lagi yang wanita. Bersyukur punya kenikmatan sehat, tetapi sehatnya harus dimanfaatkan selagi masih ada di kandung badan ini. Sehat semua, sehat semua nih. Sehat semua. Alhamdulillah. Istri di rumah sehat. Anak-anak sehat. Kambingnya sehat. Yang terakhir nih, paling penting dalam hidup, dompetnya sehat. Ini maaf kata Pak Komandan, ini biasa keluhan awal tahun. Dari kemarin itu saya dengar teman, ada tetangga, ya Allah Ustaz, kalau awal tahun bukannya enak di Natuna, sampai sekarang gaji belum keluar. Tapi kalau di sini insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Aman Ustaz, ada puter. Apa tuh puter? Apa puter? Hadirin segenap saudara-saudara, maka menghayati makna ayat-ayat Allah, bukan saja ayat yang tersurat, bukan saja ayat qauliyah, ayat yang bisa diucapkan, yang bisa dibaca,
tetapi ayat kauniyah, baik hamparan alam semesta maupun wa fi anfusihim, baik apa yang ada di dalam diri kita, termasuk nikmat sehat, itu ayat-ayat Allah. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan kita bertambah iman kita, sebab ayat qauliyah, sebab ayat di dalam Al-Quran. Yang kedua, bertambah iman kita sebab membaca, merenungkan, bertafakur dengan ayat-ayat kauniyah, ayat yang terhampar luas di alam semesta ini. Amin Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kusangka tadi malam terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Di lain kesempatan kita berjumpa, semoga Allah meridhoi kita. Amin Allahumma amin. Hitung sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hidup di dunia tak akan lama. Oleh karena itu, siapkan perbekalan. Pak Komandan, saya itu punya kawan, itu namanya Rian. Ada yang namanya Rian? Ada. Ya, kebetulan ya. Saya punya kawan Pak Komandan, namanya itu Rian. Istrinya itu namanya Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Oh, sampai ngelotok begitu. Ya, fokus ya. Mari kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, lakal hamdu wa lakas syukru kulluh. Ya Allah ya Rabbana ya Ghafar ya Ghafur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni ya Allah segala dosa-dosa hamba-hambamu ini ya Allah. Dosa besar, dosa disengaja, dosa tidak disengaja, dosa samar-samar, dosa terang-terangan, bahkan dosa yang hamba-hambamu tahu itu dosa, tetapi hamba-hambamu masih melakukannya ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an, Allahumma hdina bil Qur'an, Allahumma hdina bil Qur'an. Ya Allah ya Rabbana, jadikan hamba-hambamu ini mendapatkan petunjukmu dengan Al-Quran. Ya Allah, berikan nur daripada cahaya-cahaya ilahimu dengan membaca Al-Quran. Ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, jadikan hamba-hambamu ini memiliki kegemaran sebagaimana yang disampaikan Rasulmu, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya Allah, jadikan hamba-hambamu ini Engkau tolong, Engkau berikan taufik hidayahmu untuk senantiasa membaca Al-Quran, membaca ayat-ayatmu yang tersurat, ayat-ayatmu yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Ya Allah ya Rabbana, jadikan hamba-hambamu ini yang bisa menghayati, yang bisa memaknai, yang bisa bertafakur akan alam yang Engkau ciptakan ya Allah, sehingga hamba-hambamu ini menjadi orang-orang yang bertambah imannya lantaran bisa membaca ayat-ayatmu, baik yang tersurat maupun yang tersirat ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, jadikan Al-Quran menjadi syafaat di dunia, syafaat di akhirat, syafaat di yaumul barzakh, bahkan sampai yaumul mahsyar, bahkan sampai yaumul qiyamah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan Al-Quran ini adalah sebab untuk bisa menjadikan hamba-hambamu bisa masuk ke dalam surgamu ya Allah ya Rabbana. Jangan jadikan Al-Quran ini justru menjadi pencampak daripada hamba-hambamu ini masuk ke dalam nerakamu ya Allah ya Rabbana.
Ya Allah ya Rabbana, jadikan anak dan keluarga hamba-hambamu ini, anak keturunan hamba-hambamu ini yang ahli Al-Quran. Ya Allah, jadikan hamba-hambamu ini solusi dapat kita jadikan di dalam kehidupannya dengan Al-Quran ya Allah. Sebab Engkau menjadikan Al-Quran ini syifa'ul rahmah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan hamba-hambamu ini menjadikan Al-Quran sebagai obat hati dan obat lahir ya Allah ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.